Ditanyakan, Bapak mau nikah lagi? Gitu. Iya, mau sama siapa? Ya sama Warti, aku namanya Warti. Aku kan udah dipesan sama ibumu. Oh, jadi terus tapi aku harus nikahi sama Warsini karena aku senang sama Warsini. Nah, jadi kan harus dua-duanya dinikah. Kalau aku kan cuma pesenan dari berarti iya, cuma amanah dari kakak saya. Ada yang cinta, iya. Ada yang amanah. Iya. Okay. Ya aku yang lama-lama cinta, Bang. Halo sedulur, priwe kabare? Pada saat kabeh mbok. Nah, hari ini di Toko Mas Samyaji kedatangan tamu spesial. Ini ada Bu Mantep ya. Jadi siapa Bu Mantep ini? Bu Mantep ini adalah istri dari Ki Dalang Mantep. Nah, mesti dari teman-teman semua udah tahu ya, dari sedulur-sedulur semua udah tahu siapa itu Ki Dalang Mantep. Nah, jadi hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih, mumpung Bu Mantep ini hadir ke sini. Nah, jadi selamat datang Bu Mantep. Selamat datang juga Selamat datang juga nih, kembali kalau gimana? Nah, ini kan banyak orang yang belum tahu ya Bu, maksudnya kalau Ki Dalang Mantep kan udah banyak yang tahu. Nah, ini sosok istrinya Ki Dalang Mantep ini seperti apa nih? Boleh diceritakan nggak Bu? Ini kesibukan sekarang itu ngapain aja sih Bu? Sekarang, mesti keadaan sekarang ya. Kalau mau tanya soal itu kan, kalau sekarang kan lagi musim corona ya. Iya. Jadinya ya semua ya nggak semua dalang aja yang prihatin ya. Kayaknya sedunia ya. Iya benar, yang kaya, yang melarat, yang itu pada merasakan corona. Iya. Jadi ini memang harus semua itu harus belajar sabar, banyak bersyukur, tetap ingat sama yang kuasa. Itu semua kan yang kuasa yang itu. Yeah. Ya ini gara-gara corona ya, jangan gara-gara corona memang. Jangan saling menyalahkan. Pokoknya kita harus prihatin lah. Nah ini kan biasanya dalang kan sering pentas di orang punya hajat juga pentas. Ada yang wayangan, ada yang campur sari lah segala ya. Yang pesannya itu pasti ditanggap. Nah ini karena ada corona akhirnya ini kesibukannya di rumah. Di rumah. Tapi ya kayak gini tetap mikir. Mikir ya. Mikir ini untuk diri sendiri dan untuk anak buahnya. Iya betul. Terutama itu. Lah ini gimana ya caranya cari uang tapi di rumah aja gitu. Jadi terus bapak di rumah itu nggak ada hari tanpa wayang dia. Iya. Berarti. Walaupun nggak ada pentas tetap wayang yang rusak betulin sendiri, wayang, gamelan gitu. Pokoknya yang peralatan untuk cari uang untuk iya itu. Berarti selama pandemi ini walaupun nggak bisa aktivitas seperti biasa, tetap nyari kesibukan di rumah. Iya. Tapi terus alhamdulillah, jadi terus bikin channel sendiri tuh YouTube. Bikin YouTube sekarang. Iya, sama yang itu anaknya itu yang namanya Danang Suseno. Dibantu sama dia. Akhirnya saya bikin itu, akhirnya itu yang joglo itu ditutup buat streaming gitu. Sekarang. Nah pertama ya belajar coba streaming yang bisa itu dapat uang tadi. Bapak bilang telepon sama yang teman-teman itu. Saya sih bukan yang ngemis tapi jual karya Bapak. Tadi nggak memaksa. Mau ngasih berapa juga nggak. Itu kan termasuk rezeki juga sih. Ya, yang penting bisa ini ngasih uang buat anak buah juga biar jadi ada uang masuk lah. Kasihan kan kalau yang cuma dapat uang dari wayang gitu, nyinden. Penabuh itu nabuh kan nganggur kalau nggak ada. Iya betul. Lah kalau pegawai lah masih ada. Iya masih ada pemasukan. Kalau pekerja seni kan memang. Ini benar-benar pekerjaan seniman semuanya tuh mati bet pangannya itu. Jadi ada yang memang pertunjukan di stop. Iya di stop karena ya akhirnya ya udahlah sekarang yang penting dinikmati aja. Apa saja yang bisa jadi uang ya dijalankan, yang penting halal gitu. Bismillah. Akhirnya ada yang sinden, ada yang bakul cilok, ada yang bakul. Berarti ada beberapa yang pindah profesi ya. Iya, akhirnya pindah profesi.
ada yang jualan batik, baju, apa aja, iya. makanan itu online. Oh. Nah, tapi aku yang bingung. Gini, lah anak buah segitu banyak, belum temanku, ibu tolong beli ini lah, aku nggak beli. Iya. Aku nggak suka, kadang nggak suka makanannya kalau Iya. nggak dibeli kasihan. Iya. Akhirnya ya terpaksa ya lah adalah satu-satu beli biar merasakan rezekinya gitu. Iya, oke. Alhamdulillah dengan streaming juga ada yang mantu juga. Oh, oke. Iya. Berarti sekarang untuk kesibukannya lebih ke tetap pertunjukan tapi Iya, streaming. caranya beda. Beda, cuma yang mau nangkep itu tetap di rumah saja, tetap dia yang itu. Nanti kan lihat dari YouTube, Oke. tetap yang pakai masker gitu kan nggak boleh banyak orang. Nah, ini Banyak loh. Mangga ceritanya istirahat rein nggih. Nah ini pertanyaan selanjutnya gitu. Nggih. Ini pertanyaan yang bisa dari saya, bisa dari para sedulur Sami Aji. Gitu. Nggih, Mas. Sebenarnya enak gak sih Bu jadi istri dalang gitu? Ya, enak orang kepenak. Ya, Enaknya gimana Bu? ya enaknya jadi istri dalang itu pergi kemana-mana ikut, Oh, jalan-jalan gitu. jalan-jalan. Jadi lihat ya, dapat uang nggak dapat uang kan aku lihat. Caranya gini, jadi tahu rezekinya banyak sedikit itu aku bisa merasakan bareng-bareng gitu. Nggak cuma kalau aku nggak ikut kan paling-paling suami pulang aku minta uang, nggak tahu gimana di sana, mati-matian kan nggak tahu. Ya itu kan jadi bisa merasakan, itu namanya suami istri yang baik kan kayak gitu. Ya ada yang istri dalang nggak ikut ya ada. Tapi mayoritas kata ikut. Iya, kalau kebanyakan kayak gitu. Atau apalagi saya bisa nyinden kan, Oh. kadang-kadang kangen sama suara gamelan gitu loh. Terus dulu modalnya sering nyinden atau gimana? Dulu sering nyinden, waktu dulu kan mau aku ngomong apa belum ditanya udah ngomong duluan. Nanti jadi aku kayak ngojor ya ditanya enggak malah ngobrol ngomong sendiri. Ini dulu waktu aku kan aslinya orang desa Kedung Ulu Kidul, Serawot, Iya. Kecamatan Padikraja, tapi bukan Serawot Banyumas ya. Banyumas kan ada itu Serawot. Kalau saya itu Serawot Kedung Ulu Kidul yang Kecamatan Padikraja itu, ya notok ke barat. Iya. Nah, dulu aku kan istrinya Pak Dalang Dino Suwargi. Nah, terus itu kan kebetulan bekas suaminya kakak saya kandung. Nah, kalau pengen tahu riwayatku loh, walaupun situ belum tanya aku tuh ngomong duluan. Daripada aku ditanya. Ya, gini ceritanya. Dulu kakak saya itu anak pertama itu dapat suami Dalang Dino. Itu yang Sugino. namanya siapa? Nasiati. Oh, Nasiati. Saudaraku tuh 12. Oh, 12. 12. Jangan ganggu dulu ya. Ya, terus biarin aja. Ya, di bawah sana aja. Ya bawa ini kan nggak tahu apa sibuk ceritanya. Ini ya. Jadi saudaraku itu 12 itu kan anak orang desa lah biasa itu dapat suami dalang. Kebetulan dalang itu laris dulu. Lah karena anak barat kan sukses kan ya. Biasanya kan orang desa kayak gitu. Sukses kan adiknya kecil-kecil. Lah adiknya diberi gaji. Dibayani dari sekolah sampai nikah. Nah, tapi aku inget tinggal 7 waktu itu. Lah istri pertama itu kakak saya. Istri keduanya ibunya Mayang Sari. Itu istri kedua baru tahu ya. Nah, kalau orang dulu tahu, kalau kamu ya belum tahu. Nah, ini jadi cerita nyata orang jere-jere langsung dari saya. Iya, iya, nggak apa-apa. Ini terus yang tapi nggak satu rumah. Jadi yang istri pertamanya di Notok itu, yang ibunya Mayang Sari di Kalibener. Dia juga pegawai Pemda Desa Sinden. Kalau kakak saya bukan sinden, tapi orang tani biasa gitu. Kadang-kadang nggak ikut pentas. Yang ikut pentas hanya ibunya Mayang Sari kan sinden sih. Tapi ibunya Mayang Sari sama ibunya Mayang Sari nggak punya anak. Sama kakak saya punya anak 4. Itu Ajen Seforo itu bapaknya Gandik. Nah, terus siapa Nurnaini itu ibunya Yakut Dalang Jeder. Kalau Gandik itu Dalang Jebret. Nah itu kak. Nah itu cucu yang hidup 2 Ajen Seforo sama Nurnaini, yang meninggal 2 cowok cewek.
Nah, tapi ibunya Mayang Sari dicerai. Terus habis dicerai Pak Dalang Gino, dapat Dalang Gito. Oh, berarti setelah sama Pak Gino, sama cerai Pak Gito. Nah itu punya anak 8, termasuk Mayang Sari. Jadi istri anak pertama Sigit itu juga dari Dalang. Yang 7 itu perempuan semua. Kalau Mayang Sari nomor 4. Berarti 8 anak itu cuma 1 yang cowok jadi Dalang juga. Iya. Walaupun udah cerai sama Pak Gino, tapi keluarganya Mayang Sari tetap akrab, silaturahmi tetap. Dia manggilnya sama aku Bu Gede. Pak Gede. Waktu itu saya kan masih jadi suami kakak saya masih jadi adiknya. Nah, terus tahun 84 kakak saya meninggal. Jadi Pak Gino duda tahun 84. 26 November 84. Baru punya cucu 2. Nah, yang pertama baru 2 tahun, namanya Denit Sangdemulat. Yang kedua Renang Ogesti baru 6 bulan. Itu yang baru punya cucu 2, yang ini belum lahir, yang jeder siapa itu ya? Jeder Ya, sama belum lahir ya. Itu cerita. Nah, habis itu kan saya tuh dipesan, saya kan jadi sinden itu aku sebenarnya nggak suka nyinden. Dulu aku kan ngaji, kalau ngaji kan dibagi, kalau itu nabu itu nanti dosa masuk neraka loh sama aku sama guru ngaji saya. Jadi kalau aku disuruh di sekolah kan ada latihan gamelan. Aku ditunjuk itu Suwarti, nama kan Suwarti, orang Serawot lah ya. Suwarti jadi ikut nabu gitu. Aku disuruh sama kakak saya Pak Gino itu. Oke, waktu itu sudah jadi sinden gitu. Akhirnya aku di kelas 6 suruh jadi sinden. Nah, aku kalau latihan aku ngumpet. Suruh latihan gendingan aku ngumpet, aku takut masuk neraka gitu loh. Makanya kan guru saya kan bilangnya kayak gitu. Nah, ternyata terus aku tetap ikut nyinden. Lah itu aku belajar di SD kelas 6. SD mulai belajar. Iya, belajar nyinden. Kalau aku lagi nyinden itu kakak saya datang. Pesan sama gurunya itu yang jadi sini itu. Aku dicoba, katanya suaranya bagus katanya. Itu kan terbukti ya. Aku gagal. Nah gitu, akhirnya benar. Nah, 84 lah kan Pak Gino jadi duda lah. Itu semuanya yang udah nikah kan pada pulang, udah dibikin sama kakak saya kan, tinggal aku sama adikku yang adikku masih SMP perempuan. Nah kakak saya meninggal, akhirnya aku yang menerusin meragati adikku itu yang perempuan. Nah terus tapi aku terus adikku pulang kan, terus aduh aku kan udah dipesen kamu jangan pergi-pergi ya, itu kata kakak saya, kamu di sini aja rumah bapak gitu. Nah, ya aku tadi inget-inget itu aku nggak ikutin lah. Ternyata udah duda tuh. Terus Pak Gino, pergi itu waktu itu kan 7 hari, nggak betah di rumah kan Yuyun istri yang meninggal kan. Waktu itu. Lah, waktu itu Pak Gino jadi duda, ibunya Mayang Sari cerai. Waktu itu. Terus akhirnya aku tidur di rumah sama Pak Gino, tapi sama sinden 1 itu. Ini Ibu Warsini namanya, itu yang disenengi Pak Dalang Gino. Itu jadi Pak Gino punya pacar sinden. Pak Gino punya pacar sinden. Iya. Tapi nikahnya jadi sama aku sama sinden. Itu ceritanya gitu. Nah, tapi kalau Pak Gino sih kalau senang orang tanggung jawab, tetap dinikah gitu. Karena waktu itu kan senang sama Ibu Warsini itu. Tapi pas kebetulan kakak saya pesen supaya aku di situ terus. Nungguin kakak saya. Ternyata Pak Gino juga udah dipesan sama itu si kakak saya, suruh nikahin aku gitu. Nggak taunya mau meninggal kan, cuma sabut gigi tuh waktu itu 3 hari. Berarti dulu sebelum meninggal udah pesen. Udah pesen sama aku, kamu nggak boleh pergi-pergi di sini aja, ke rumah kakakmu. Tapi pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia anak. Nah tadi aku kan udah waktu itu terus. Itu Bu Warsini kan udah pulang ke Gerduren karena kakak saya meninggal layat kan. Nah layat situ akhirnya jangan pergi sini aja nunggu nih Pak Gino, aku kan sama dia kan kerjanya bareng dan bareng. Nah akhirnya aku pas bapak nggak di rumah, aku tidur di ibunya Mayang Sari kan ngontrak di Berkoh. Ya, lah aku tidur di sana sama Pak Gino cuma semalam.
Akhirnya minta pulang. Akhirnya aku di sini Kalibogor kan Pak Camat Patik Raja itu temannya Pak Gino Suwargi. Di situ 3 bulan. Aku sama Ibu Warsini yang nungguin rumah. Nah, akhirnya aku kemana-mana sampai gila sampai itu 85 86 kan pentasan udah banyak. Sama Pak Gino dibatalin, tapi yang makilin itu murid-muridnya. Oh. Iya. Nah terus 86 itu udah mulai pentas lagi lah itu lah 87 bapak nikah sama aku. Tapi aku ditarik sama anak-anak. Anaknya Pak Gino kan Ajen Susworo sama Nurnaini. Ditanyakan, bapak mau nikah lagi? Iya, mau sama siapa? Ya sama Warti, aku namanya Warti. Aku kan udah dipesan sama ibumu. Oh, jadi terus tapi aku harus nikahi sama Warsini karena aku senang sama Warsini. Nah, jadi kan harus dua-duanya dinikah. Kalau aku kan cuma pesenan dari Oh, berarti iya, cuma amanah dari kakak saya. Ada yang cinta, iya. Ada yang amanah. Oh, iya. Okay. Ya aku yang lama-lama cinta, Bang. Enggak amanah tuh sama cinta. Iya, Bang. Iya. Aku juga cinta karena apalagi itu kakak saya seperti kakak aku sendiri. Aku soalnya dari kecil TK itu yang ngasuh saya itu Ajen Susworo sama Nurnaini. Jadi ibunya itu bapaknya Gandhi sama ibunya Yakut itu kan tua sana sama aku. Umur aku jadi adiknya tapi baca kan tantenya bibinya. Lah akhirnya begini, akhirnya ditarik. Tapi kowe gelem dadi bojoku ya. Tapi aku kudu ngiring si Par gitu ya. Rembukane sih ya udah. Aku kan pikirannya lah enggak apa-apa wong namanya juga perempuan gitu. Ya enggak apa-apa. Akhirnya terus mau, ya sudah mau. Tapi janjinya gini, nanti kalau si Warti nikah itu nyata ya. Jadi orang rahasia gitu. Tapi dia mau pulang ke sana nggak kumpul aku loh. Oh. Ya bilangnya kayak gitu. Nah, akhirnya aku sidang dulu ke sidang sih mari di Banyumas. Malah itu waktu itu ditanya, "Loh, Pak Gino mau cerai lagi apa?" "Oh, mau sidang mau cerai." Ya, akhirnya maksudnya gini sidangnya kayak gini. Boleh enggak mau punya istri nikah sehari, jadi enggak bolak-balik. Enggak seperti itu kok. Itu cucuku tiru tapi ganti ya maksudnya beda. Iya, sebenarnya enggak usah istri dua-duaan sebenarnya. Tapi ya enggak apa-apa kalau mau. Yang penting ikhlas juga. Nah, itu akhirnya sidang 3 kali boleh. Akhirnya tanggal 26 November 87 saya nikah sama Pak Gino. Sini Bu Warsini, ini Pak Gino, ini Suwarti. Oh, ya. Satu kali nikah. Iya, tanda tangan. Tapi yang tanda tangan saya duluan tadi. Orang anak bojo tua, orang anak bojo nom. Iya, pokoknya bareng-bareng sih, bareng sedinas sih. Yeah. Nah, ternyata Pak Gino waktu itu kan laris ya. Ya laris emang Banyumas kan ya. Nah, terus aku kan kasihan sama suami saya. Bu, jangan pulang ke Gerduren, sini aja. Kasihan bapak kan kalau udah capek-capek gelir ke sana. Tapi kamarnya dewek-dewek loh. Gitu. Tapi kamarnya sendiri-sendiri gitu. Aku bilang gitu. Lalu akhirnya bikin rumah di situ, di Notok itu, baik kamar. Kan rumah yang di Notok itu kan tinggalannya sama kakak saya. Gitu. Nah, aku yang nempatin di situ. Anak-anak kan udah bisa. Anaknya yang kakak saya udah dikasih rumah sendiri. Jadi aku sama Pak Gino, sama Bu Warsini itu, terus sama itu adikku tapi udah kosin gitu. Enggak di rumah dia, cuma bertiga gitu ceritanya. Nah, terus akhirnya nikah itulah sampai mati itu kisahnya. Tahun 87 sampai 2013 berarti 25 tahun. Mau kawin perak tapi ternyata Pak Gino sakit. Akhirnya enggak kesempatan. Alhamdulillah itu dengan izin Allah bisa hati, enggak bisa cerai. Jadi gini, kalau memang udah ikhlas jadi istri kedua, satu dua istrinya itu, kalau ikhlas ya, kalau iya, kalau enggak ya enggak gitu. Belajar ikhlas. Nah itu. Jadi apapun yang terjadi kalau udah jadi pilihannya udah
dirasakan sendiri, nggak orang lain nggak perlu tahu. Tapi ikhlas demi suami juga. Keikhlasan akhirnya lancar. Nah, dengan izin Allah saya belajar merawat dari cucu pertama 2 tahun sampai dia nggak dirawat, saya hanya gandik. Gandik itu karena bareng si Yakut lahir Agustus 13, 8 berapa tuh? 13 Agustus si gandik Januari, jadi 6 bulan selisihnya. Jadi aku nggak ngurmat dia. Alhamdulillah 7 cucu saya bisa ngurmat semua. Tapi dengan ikhlas senang hati, kan selalu saya niatin ibadah. Tapi aku nggak ngurmat nimbal balik, enggak, terserah. Yang penting aku niatin ibadah gitu. Ya ikhlas semua karena Allah gitu aja. Kalau kenalnya sama Kiki Rahmat, kenalnya kayak gini, rasanya gini ya. Aku kan jadi duda ya, jadi duda.